Kuliah nggak selesai-selesai itu nggak mungkin ya orang kuning. Ini cerita tentang dirinya sendiri. Jadi sebelum disindir, ngomong diri sendiri. Jadi aman kalau ngasih beasiswa ke orang kuning. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Oke Kak Ojan. Wah, sumpah saya kaget. Kan tadi Kak Ojan sudah cerita tentang teman di rumahnya Kak Ojan yang hijau. Nah sekarang topiknya kan bukan lagi hijau. Topiknya kuning. Jadi saya kira Urutannya biru, hijau, kuning, merah Pak ya? ya. Jadi sekarang saatnya saya cerita tentang siapakah itu di belakang saya. Gitu. Kalau yang Kak Ojan sempat tangkep seperti apa? Kak Ojan kan sedikit kenal juga. Istri Pak Zaim. Iya. Kayaknya orangnya fokus Pak. Oke. Beliau lagi mengerjakan sesuatu itu. Ya ketemu tetap ramah, tegur sapa, tapi kelihatan dia sedang memikirkan sesuatu dengan keras. Dia lagi fokus dengan sesuatu yang dia targetkan gitu. Oke. Satu itu. Terus ya nggak terlalu nggak terlalu tertarik untuk membicarakan hal-hal detail lah. Kalau ada pembicaraan ya nggak ngulik banget gitu. Ya nggak sih? Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita bicara kuning sebenarnya ada kesamaan dengan hijau. Ada kesamaan dengan hijau ya, karena dia sama-sama otak kiri. Jadi belahan kiri. Rasional penting. Ya, rasional menjadi sangat penting. Kemudian sequence, logik sangat penting. Aturan sangat penting. Rapi ya. Nah, yang membedakan adalah ketika hijau tadi itu lebih fokus kepada kebenaran sesuai dengan norma-norma yang ada, sesuai aturan dan sebagainya. Ketika kuning fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah pekerjaannya selesai atau tidak. Jadi tujuannya tercapai atau tidak. Dan dia akan mengambil posisi di depan untuk kemudian saya harus wujudkan itu. Jadi akan terganggu banget kalau ada kerjaan yang nggak tuntas. Akan terganggu banget. Apalagi lewat deadline gitu Pak. Iya, jadi kuliah nggak selesai-selesai itu nggak mungkin ya orang kuning. ini cerita tentang dirinya sendiri. Jadi sebelum disindir, ngomong diri sendiri. Jadi aman kalau ngasih beasiswa ke orang kuning. Gitu. Jadi masih untung gitu kan, partnernya hijau. Jadi hanya akan bingung sendiri kok suamiku nggak berubah gitu. Coba kalau ini kuning, gitu, akan dituntun ini. Oh gitu. Akan dituntun, ditungguin gitu untuk menyelesaikan. Waduh, iya. Kebayang deh. Jadi fokusnya kepada tujuan. Berarti kata kuncinya tuntas ya Pak? Iya. Kalau hijau kan kerja cerdas, kuning kerja tuntas. Kurang lebih seperti kerja keras sebenarnya. Oh keras ya? Iya, walaupun harus sampai tuntas. Oke. Jadi kalau ini kerja cerdas, ini kerja keras. Oh berarti memang dia untuk mencapai itu dia. Oh iya, dan itu memang. Workaholic dong berarti. Cenderung. Bagi dia sudah bukan lagi tidak merasa workaholic. justru kerja keras itu adalah bagian dari dirinya. Ya. Jadi ketika dia orang mengatakan kok kamu kerja begitu keras? Dia akan aku enggak biasa dan tetap saja pulang jam 9 gitu kan. Iya. 9 malam gitu kan seperti itu. Oke. Itu kuning banget. Iya. Ada ciri yang gampang nggak Pak dilihat dari orang kuning? Entah fisik atau ketika ngobrol gitu. Mementingkan esensi, mementingkan yang terpenting. Jadi dia akan bergaul tadi Kak Ojan saya sampaikan ya sepertinya ramah dan ya dia, tetapi dia tidak akan keseret, tidak akan masuk ke hal-hal yang lain. Dia
akan tetap fokus pada apa yang menjadi tujuannya. Sehingga percakapannya misalkan urusan ini ya sudah dia fokus ke sini, bahwa dia harus nyebut ke sana kemari, tidak akan keseret pada itu. Kemudian dari berpakaian juga lebih konservatif gitu. Karena fungsional aja ya. Fungsional. Jadi apa yang memang dianggap terbaik menurut pertimbangan selama ini, itulah yang akan menjadi pertimbangan utama. Berarti kalau dia di komunitas gitu atau di rumah cenderung yang ngelit berarti Pak ya? Sangat. Jadi selalu punya mau. Jadi selalu punya kehendak. Tidak pernah membiarkan diri ikut. Karena dia leader bukan support. Iya. Jadi dia selalu punya sikap dalam segala hal. Gitu. Dalam segala hal. Iya. Berarti kalau istri itu kuning, suami itu cenderung ikatan suami takut istri ya. Saya nggak bilang rajain orang gitu kalau istrinya kuning. Jangan mengabaikan itu. Apa tuh? Bercandaan itu. Kenapa? Itu yang ikatan suami takut istri itu. Kan pernah dengar kan? Iya. Bahwa di surga itu ada 2 pintu kan? Oh, ada ceritanya nih. Ada cerita. Jadi ke surga itu ada 2 pintu. Ada 2 pintu. Yang satu pintu itu untuk para suami yang tidak takut istri, yang takut istri. Yang tahu istri. Nah, satu lagi untuk suami yang tidak takut istri. Beda tuh. Oh, beda. Nah. Pintunya beda. Pintu beda. Oke. Nah, dan ternyata di pintu pertama antriannya super panjang. Yang takut istri. Takut istri. Oke. Kemudian di pintu yang satu lagi hanya ada 1 orang yang tidak tahu istri. yang tidak tahu istri. Ini yang kemudian malaikat bisa geleng-geleng. Ini orang luar biasa sekali gitu. Semua orang takut pada istri. Cuma ada 1 orang. Sedunia itu. Sedunia tidak takut istri. Lalu dia tanya kan, penasaran kan. Kenapa? Apa resepnya Anda nggak takut istri? Saya disuruh istri saya kan. Karena antriannya di sana panjang. Disuruh istri juga. Jadi sebenarnya Takut juga berarti. sebenarnya seluruh laki-laki seperti itu. Gitu. Laki-laki yang benar loh ya. Iya. Laki-laki yang baik gitu. Jadi karena istrilah yang akan menentukan ini kan. Ada bercandaan lagi kan. Nah, Ini berarti bukan hijau ini kalau bercanda mulu. bukan hijau ya. Bukan hijau. Soalnya dihadapkannya dengan kuning kan itu. Kalau nggak merah ini ya stres saya. Jadi dan ini contoh perempuan kuning. Ada film film Amerika berbicara tentang perkawinan keluarga Yahudi. Dan si bapaknya ini karakternya kan marah-marah aja ke anaknya. Soal perkawinan kan ribet gitu. Dan anaknya ibunya dengan tenang, ikuti saja bapakmu gitu kan. Biarkan dia merasa menjadi kepala. Akulah lehernya yang akan membelokkan kemana kepala itu. Nah, jadi ini karakter kuning. Iya. Karakter kuning itu nggak banyak ngatur. Padahal dia yang ngatur sebenarnya. Dia diam. Dia nggak banyak ngomong. Tetapi dia menentukan pada saat-saat yang terpenting dia menentukan gitu. Kepala ini mau nengok ke kiri atau mau ke kanan tergantung leher gitu kan. Dan itulah karakter kuning. Dan alhamdulillah saya dapat yang seperti itu. Gitu. Relax, nggak ada komen, nggak ada apa-apa. Tapi efektif sekali. Efektif. Iya. Oke, berarti Jadi kata kelebihannya efektif. sangat efektif. Jadi kelebihannya efektif. Itu lebih dari yang lain. Dan dalam kasus misalkan istri saya gitu, itu bungsu dari 11 bersaudara. Oke. Dan perempuan. Dan perempuan. Iya dong, istri saya. Iya. Pasti cowok. Nah, menurut kakak-kakaknya dari kecil gitu kan. Misalnya jam siang dia saatnya tidur dan kakak-kakaknya ngobrol dan dia terganggu, nah, maka dia akan cukup dengan satu kata, diam, dan semua diam kakaknya. Jangan ganggu. Dia punya kapasitas untuk itu. Itu udah kelihatan kuning lah ya. Iya, dari kecil. Nah, untuk tujuannya berani sekali, siap ngambil risiko dan sebagainya. Oke. Berarti kalau kita punya pasangan kuning itu
akan sangat membantu ya Pak kalau kita punya tujuan. Misalnya si hijau gitu ketemu sama kuning, itu berarti kan si hijau punya rencana yang panjang gitu, sempurna. Oh, kuning akan Oh iya, memang sangat ambisius untuk mencapai kan. iya, kuning akan berusaha itu. Ya, maka iya. Maka kalau pasangan nggak ada kuning itu ya bisa jadi ambisinya kurang Pak. Iya, walaupun kadang-kadang ini ada juga masalah sedikit misalnya ya. Ini di keluarga saya ada cerita bongkar dapur lagi. Iya. Penting. Waktu anak saya kecil gitu kan. Waktu anak saya kecil mau masuk ke sebuah sekolah. Dan dia tidak diterima, anak saya tidak diterima sekolah itu. Dan istri saya kemudian kan terganggu sekali. Karena merasa anak saya itu layak. Tapi dia sendiri juga sibuk ada pekerjaan dan saya sedang punya waktu. Nah, dia akan segera tentukan, oke, kita lakukan A, B, C, D untuk ini. Antaran ikutkan lagi psikotes gitu kan. Tapi bapak yang ngurus ya. Jadi kita terpaksa ngurus. Padahal sebenarnya kita lagi mau menghindari urusan itu urusannya ibu gitu. Tetapi dia sudah ngeset tak dan kita tidak bisa akhirnya menjalani gitu dan tembus juga gitu kan. Itu contoh ya. Dan tembus juga dan dia mengapresiasi diurus bapak selesai gitu. Tetapi kan yang pegang kendali yang ngelit itu siapa? Berarti jangan-jangan bapak dan ibu bisa sampai S1, S2, S3 gitu selesai. Kemudian anak-anak bapak juga akademiknya bagus gitu. Itu juga karena istri bapak juga ngelit ya? Ada gitu ya? Oh enggak. Tadi ciri dari kuning itu fokus. Nah, dan fokus dia bukan itu. Oh, fokusnya bukan itu. Jadi tidak ngurusin segala hal. Jadi kuning itu ya beda orang tergantung fokusnya juga. Iya, jadi sedang apa yang menjadi fokusnya? Fokus dia adalah kerja. Jadi akan bekerja ya, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan. Itu fokus utama. Bidang akademik kenapa bisa sampai selesai juga gitu? Walaupun kan bukan fokus dia. Ketika dia sudah memutuskan melangkah untuk dirinya sendiri, harus selesai. Harus selesai. Kalau udah daftar gitu, ya. Kuliah, ya ujungnya harus wisuda Pak ya. Tidak sekedar itu, bahwa dia angkanya juga. Bukan soal angka bagi dia, tetapi bahwa saya mengeluarkan yang terbaik yang saya miliki. Wow. Dan itu terjadi pada dia. Ya. Sehingga misalkan dalam kasus istriku misalnya, dia bekerja di BUMN, waktu dia super terbatas. Lalu dia ambil dokter di strategic management di UI, yang beratnya banget. Di tengah banyak orang kan kemudian kan berhenti dari pekerjaan khusus untuk mementingkan studi. Dia tidak. Jadi dia bisa lakukan dua hal itu dan kemudian ketika dia lulus disertasi gitu. Disertasi dia, paper dia gitu, dimasukkan di jurnal internasional gitu. Untuk Scopus itu Q1. Wow. Q1 itu tingkat tertinggi yang dia sendiri tidak cukup banyak background akademik. Yang tiba-tiba dia melampaui orang akademik sekian banyak. Nah, jadi kenapa begitu? Nah, sederhana, ketika dia baru masuk, dia dengarkan betul apa kata orang akademik, gitu kan? Dan melihat bahwa prinsip-prinsip itu betul secara akademik, maka dia kerjakan semaksimal mungkin seperti itu, sehingga memang melampaui itu semua. Nah, ini satu kekuatan dari kuning. Sebentar Pak, saya kalau dengerin Pak Zaim membicarakan warna gitu, biru kemarin, terus hijau, kuning hari ini, dan utamanya kuning gitu. Sebenarnya kan setiap warna itu punya kekurangan. Betul. Punya sisi menyebalkannya gitu. Iya. Tapi kayaknya Pak Zaim kan lebih fokus ke kelebihannya gitu. Lebih fokus ke tadi efektif lah gitu. Dia tuntas. Nggak muncul gitu. Nggak terlalu. Belum. Oh belum. Oh, masih panjang waktunya. Oh masih panjang. Ya, saya terlalu positive thinking. Belum. Jadi pelan-pelan.
Padahal saya pengen baik-baikin nih. Biar Bu Ira nonton bagus. Udah. Oke, jadi balik. Kekuatannya adalah fokus. Kekuatannya fokus. Tetapi kelemahannya juga karena fokus. Oke. Jadi ketika sedang fokus pada sesuatu, nah ini bisa yang lain seperti terabaikan. Seperti terabaikan. Ya. Jadi hal yang sepele saja misalkan. Apa? Makan? Bukan. Misalkan dia sedang menyiapkan diri suatu, nah, dan dia tiba-tiba mencari, loh, suamiku ada di mana? Padahal misalkan ya. Oh misalkan apa beneran? Iya ada unsur semacam itulah. Oh, iya. Jadi ketika Kadang dia Pak Zaim ketinggalan di supermarket gitu kayak gitu. jadi hal yang seperti itu. Nah ini kan ketika kita tidak terbiasa, kita kan bisa sakit hati ya. Benar. Bahwa dia sedang tidak memperhatikan aku misalnya. Ini kan bisa menjadi satu persoalan ketika kita tidak memahami, Tidak menyampaikan, tidak nggak ngobrol Pak ya. Betul. Nah, Dan itu terjadi nggak Pak di misalnya di tahun-tahun pertama gitu? tentu selalu ada yang seperti itu gitu kan. Hanya saja balik ketika nilai kita kuat dan kita bisa ngobrol, hal-hal begitu tidak akan menjadi persoalan serius. Jadi fokus bisa jadi kelebihan, jadi kekurangannya juga di fokus juga. Dan itu juga bisa terjadi pada sebaliknya. Ketika saya sendiri sedang kuning gitu kan. Dan kuning saya sedang kuat dan dia sedang tidak dalam posisi menguning gitu. Jadi pernah kejadian juga waktu saya sama-sama sekolah di Filipina kan. Kami pernah sekolah di Filipina, waktu terbatas di kelas yang sama. Jadi kalau biasanya kan orang teman sekelas baru nikah, baru jadi suami istri. Nah, saya suami istri baru jadi teman sekelas. Dan ternyata pinteran dia. Oke. Tetapi yang ingin saya ceritakan tadi, pada saat sedang menguning gitu, saya sedang pulang dari kampus jalan kaki bareng gitu kan. Saya sedang fokus dengan pikiran saya sendiri gitu. Dan tanpa sadar kan ninggalin dia di belakang, tiba-tiba kan dia kan sampai di rumah kan ekspresinya kayak begitu kan. Emang saya apaan ditinggal begitu? Ini contoh ya, yang memang terjadi gitu. Artinya siapapun bisa menguning Pak ya. Iya, siapapun bisa menguning dan tadi ketika kuning menjadi agak abai terhadap hal-hal lain yang sebenarnya tetap harus diperhatikan walaupun dalam kadar yang terbatas. Kalau kita punya pasangan kuning nih Pak, apa yang harus kita lakukan? Pola komunikasinya gitu. Apa yang dia paling sukai gitu. Kira-kira apa? Kira-kira saya soalnya punya pengalaman baru satu sih Pak. Tapi teman saya banyak yang kuning. Kira-kira yang kita kalau ngobrol sesuatu ya to the point kali ya Pak ya. Gak usah berbelit-belit ya. Gimik gak terlalu penting ya buat dia. Gimik gak terlalu penting. Karena efektif tadi Pak ya. Betul. Jadi terus kalau kita punya pekerjaan dan nggak tuntas kayaknya akan mengganggu banget sama dia kali ya. Mungkin dia menganggap kita orang yang tidak bertanggung jawab dibanding kalau orang merah akan lebih memaklumi gitu ketika melihat orang nggak selesai, oh nggak apa-apa, besok ada kesempatan ya, besok bisa lah gitu, nggak terlalu penting. Tapi kalau orang kuning akan sangat terganggu ya. Misalnya kita beres-beres rumah dan nggak selesai hari itu misalnya, itu mungkin akan mengganggu mood banget kali. Bisa demikian, tapi balik tadi. Yang pertama adalah to the point, betul. Dan kemudian membawa pada tujuan, ya. Tujuannya masuk akal enggak gitu. Ketika tujuan masuk akal, dia tidak akan panjang lebar mempersoalkan, langsung aja support. Itu satu karakter khas kuning. Dan kemudian apa lagi ya? Oh iya, ini ciri yang sangat menonjol juga. Karena dia fokus, itu ada juga satu sisi negatifnya itu bisa mengabaikan,
tapi di sisi lain juga bisa positif. Ya, positif yang lain seperti begini. Contoh istri saya, dia punya staff gitu, tertentu, dan dia sudah lakukan banyak hal untuk membantu staff ini, tapi staff ini tidak sepenuhnya perform, gitu kan. Dan orang lain yang melihat, misalkan dari luar melihat ini perlu di handle khusus, gitu kan. Tapi seorang kuning ini bisa kemudian enggak lah. Aku nggak cukup bandwidth untuk ngurusin itu. Bahwa itu masalah tapi aku sekedar nanyakan itu karena apa? Karena dia konsentrasi pada hal yang paling pokok yang harus diatasi. Jadi hal-hal tadi dianggap kecil, ya udahlah. Bahwa ini nggak sempurna ya biarin. Oh gitu. Nah, karena ini bukan hal yang pokok. Tetapi ketika sudah menyangkut hal yang paling pokok tadi, apapun yang kemudian dianggap menjadi gangguan yang akan merusak hal pokok ini akan dihadapi betul, diselesaikan satu-satu tanpa kompromi. Ya. Berarti kalau menurut saya gini Pak, kuning ini kan ya penting juga kita menguatkan warna kuning ya, karena kita semua punya warna itu. Dan saya misalnya merah misalnya, cenderung orang yang kalau kerja itu nggak bisa di deadline. Nggak bisa di deadline gitu. Nggak penting tuntas apa enggak gitu. Kadang-kadang kalau udah punya ide bos, terus ada ide lain, ya ini ditinggalin padahal belum selesai, itu belum kelar gitu. Artinya kan orang kayak saya yang merah ini perlu banget tuh melatih kuning saya biar kuat. Dan sebenarnya kan sudah ada kesamaan karakter sebenarnya kan. Oh ya. Sama-sama ekstrovert, sama-sama dominan. Jadi sama-sama siap untuk tampil, sama-sama di depan. Sebenarnya kan tinggal sedikit digeser ke kiri. Digeser ke sini. Caranya gimana Pak? Caranya ikut sama orang kuning. Magang sama orang kuning. Tapi balik, mari tetapkan tujuan-tujuan. Kemudian hal sederhana adalah ya dengan melatih fisik. Oh gitu. Jadi ketika kita rutin olahraga dan sebagainya, mau tidak mau akan menguatkan etos ya. Iya, mau tidak mau akan menguatkan tadi karakter kita juga. Apa maksudnya orang kuning itu dia suka olahraga, cenderung? Memang ketika kita bicara kuning itu ranahnya adalah ranah fisikal dan mental. Oke. Jadi dalam belajar pun orang kuning tidak suka diajarin. Tidak suka diajarin? Iya, tidak suka mendengarkan ceramah, diajarin, nggak suka. Berarti Jadi suka. Dia lebih suka menggunakan peraga. Praktek. Jadi praktek. Jadi kalaupun ada pembimbing, dia lebih suka kalau pembimbing hanya memberikan petunjuk-petunjuk dasarnya saja. Dan kemudian dia akan mencoba explore sendiri. Nah, walaupun disitulah yang kemudian menjadi gangguan utama dia. Maksudnya gimana? Ya, dia tidak suka dalam posisi yang dikendalikan. Ada pengendali yang lebih. Iya. Ya, karena dia pengennya jadi paling atas ya. Tidak bermaksud begitu, tapi dia mengendalikan dirinya, hidupnya sendiri. Setidaknya ya. Iya, jadi tidak ingin kemudian bahwa hidupku ini ditentukan oleh orang diset oleh orang lain. Jadi semuanya harus dalam term saya. Kalau orang boleh mengatakan ini hanya bisa terwujud ketika saya sendiri sudah oke. Bukan sekedar aku ikut. Jadi kalau kita lihat balik di sifat Nabi, apa ini? Sifat Nabi, Siddiq, Fatonah, Amanah. Oke. Jadi ini karakter yang itu artinya kan tanggung jawab Pak ya. Tanggung jawab. Ada pekerjaan dikasih, kita ya selesaikan tanggung jawab itu. Jadi ya. tuh. Jadi seringkali mereka juga tidak bermaksud lebih baik dari orang lain atau enggak, tetapi memang ya, apa yang aku, amanah aja ya. Apa yang sedang aku targetkan ini tercapai. Tidak mau tampak jelek. Itu anunya, prinsip yang tidak mau gagal. Gitu. Tidak mau gagal. Jadi akan terus berusaha mencapai hasil yang terbaik. Berarti orang kuning akan sangat terganggu
akan jadi stres kalau dia punya pekerjaan itu gagal, Betul. nggak selesai. Betul. Itu sebabnya yang oposit, yang berlawanan dengan kuning itu biru, Biru ya, ngilang. Dalam relasi antara biru dan kuning enak sekali karena satunya maunya memimpin, jadi satunya selalu punya arah, Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Sementara di sana Ngikut ngikut. Nah, ini kalau bicara soal relasi. Tetapi hal yang terberat bagi seorang kuning adalah bagaimana kalau dia harus membiru. oh susah ya. Oh susah karena Sama kayak merah mau jadi hijau. kemarin jadi hijau. Iya iya iya. Ya, karena bagi seorang kuning ini kan pantang ngikut ya. Iya. Semua harus dalam betul-betul dalam kontrol saya gitu kan, kontrol saya sendiri gitu. Ada nggak Pak pengalaman Pak? Misalnya Bu Ira itu melatih beliau gitu supaya lebih biru gitu. Ada beberapa hal yang diuntungkan dari itu. Yang pertama ya soal spiritualitas. Jadi ketika dia besar di lingkungan masjid, kemudian dia juga selalu ingat apa nasihat guru agama SMP, nah, itu yang paling dia pegang. Jadi itu membantu banget. iya, dan dia pegang apa guru agama SMP-nya tadi lebih dari ustadz lah. Jadi dia selalu pegang itu. Ada saat-saat yang dia memang oke, berhenti sejenak, ini tanggalkan. Dan kemudian ya tentu ritual ibadah harian itu membantu Pak ya. Membantu sekali. Karena kalau misalnya Muslim aja Pak ya, orang Islam itu harusnya apapun warna dia pasti dia biru banget sih harusnya Pak ya. Karena kan kata Nabi gitu, orang Islam itu indah kata Nabi kan. Kalau dia dapat anugerah dia bersyukur, kalau dia musibah dia bersabar. Syukur dan sabar itu kan biru semua. Iya. Artinya kita di kondisi apapun tuh biru tuh harusnya kuat Pak ya. Nah, seorang kuning ini tidak mudah untuk otomatis seperti itu. Oke. Tidak mudah otomatis seperti itu. Artinya kalau orang kuning bisa syukur sabar itu pahalanya lebih besar. Oh, luar biasa. Karena usahanya lebih keras. Itu sebabnya penting untuk mengajari tadi, menyiapkan tadi dari kecil. Dari kecil. Ya, bahwa seorang kuning pun gitu harus siap untuk menerima keadaan apa adanya. Dan untuk kemudian ngikut gitu. Ada saat-saat yang misalnya kadang mengganggu saya sedikit gitu kan. Kalau kita pergi bareng. Pergi bareng misalnya kemana lah, pas pergi ke Jepang gitu, nengok anak gitu kan. Ada saat-saat tiba-tiba dia total membiru, ngikut gitu kan. Gitu. Sama sekali nggak punya pendapat, nggak punya ini. Bagi saya yang sudah terbiasa melihat dia sebagai seorang kuning selalu punya sikap, tiba-tiba jadi aneh ketika ditanya, kesana kemana? Terserah. Makan terserah. Kita sendiri malah bingung. Kita menjadi nggak pede, kita ngambil keputusan kurang lebih seperti itu. Karena dia biasanya jelas, dan kejelasan itu sampai ditandai sederhana. Kalau di rumah memutuskan, yuk kita makan di luar, kita sudah kebayang. Pilihannya mesti restoran A, B, atau C. Nggak akan keluar dari itu. Nggak akan keluar dari itu. Jadi ketika kita mengusulkan yang baru ya. Yang baru, dia akan mikir dulu, gitu. Hijaunya keluar, dipertimbangkan, terus kemudian ya kadang-kadang masih iya, kadang hanya kalau nanti bagus banget ini masih masuk rekomendasi, tapi setelah 1, 2, 3. Dan ketika memilih di reason A atau B, C, begitu duduk, dia sudah tahu apa yang dipesan sebelum lihat menu. Sementara suaminya, anak-anaknya masih akan buka-buka lagi, walaupun sudah tahu ya. Iya. Dia tidak. Begitu duduk, langsung punya pendirian. Langsung pilihan. Minta staf datang dan langsung mengatakan, saya pesen ini yang begini. Nah, itu akan selalu berulang-ulang. Jadi ini ciri dari kuning. Jadi
gambarannya begini, kalau diajak makan, gitu kan, diajak makan, kalau biru itu kan akan iya saja. Iya saja. Iya saja. Sementara kalau hijau akan ditimbang nih, makan sebentar, restoran apa ya, kenapa ini, harganya berapa, menunya apa, kalau perlu kandungannya apa. Nah, sementara kalau kuning tidak, begitu dia diajak ke makan, nah, dia akan segera putuskan ya atau tidak. Dan kalau dia putuskan ya, dia segera akan memutuskan, oke, kita makan di mana. Dan langsung diputuskan juga, misalkan kita sharing ya, atau saya yang bayar, atau kamu yang bayar, karena kamu kemarin baru dapat. Dia akan segera berinisiatif seperti itu. Ini tipe dari kuning. Kalau merah? Kita bicara lain lagi nanti. Siap. Jadi itu seorang kuning. Banyak menggunakan menggunakan tangan, artinya tuntas pekerjaan, fisikal, mental, gitu. Dan kemudian, disebut juga sensing ya. Sensing. Nah, jadi dia menggunakan data-data yang ada. Dari indera ya. Dari indera, yang memang dihadapi nyata itu apa, itulah yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, sekarang ada suku atau etnis yang dekat dengan karakter kuning nggak? Kuning kalau saya dengar kayak gitu Pak ya, itu kan harusnya orang itu pedagang ulet gitu kan, deket-deket ke saudara kita Tionghoa ya. Iya. Itu. Jadi kawan-kawan kita yang uletnya itu kelihatan banget. Kawan-kawan kita yang keturunan Tionghoa gitu. Itu kan fokus sekali. Fokus sekali. Jadi kalau dia punya niat dalam bidang apapun, fokus sekali. Ya. Sampai kemudian kadang agak tidak terduga. Misalnya saya punya tetangga, kebetulan dia Chinese. Dia memilih profesinya itu kolektor perangko. Kolektor perangko. Kita berpikir kolektor perangko hidupnya gimana gitu. Tetapi dia sangat fokus. Menjadi kolektor perangko itu dan hidup layak gitu kan. Jadi fokus itu artinya juga konsisten berarti Pak ya? Konsisten ya. Sangat konsisten, konsisten dan persisten. Dia nggak keganggu sama omongan orang gitu, betul. Tren yang ada. Dia akan menciptakan tren. Jadi karena dia leader ya. Jadi usaha apapun kelihatannya sepele gitu kan. Sampai dicontoh nih. Salah satu tempat pijat yang saya suka gitu kan. Hanya pijat peredaran darah gitu. Dia pulang, dia khusus belajar dari Cina gitu dalam bidang itu, dan kemudian mengembangkan rumah pijat begitu saja. Semula kita mikir bisnis pijat apaan gitu. Tetapi sungguh-sungguh gitu, dan itu menjadi luar biasa. Nah, itu Chinese salah satu. Suku lain apa yang kurang lebih kuningnya kuat? Madura mungkin. Madura, Batak. Jadi Batak yang paling kuat. Madura ada sebagian juga, Bugis juga ada sebagian. Padang. Dia kan konsisten gitu. Dia berani membuka lahan sendiri. Agak kita cermati, merahnya cukup kuat. Jadi ada kreativitas yang lain yang jadi tetapi dari sisi persisten pada satu aspek, ngejar betul tadi yang kita sebut, itu kawan-kawan kita itu. Tidak mutlak Pak ya, tapi tidak mutlak seperti itu. Cenderung kayak gitu ya. Yep. Jadi begitu kalau kita bicara tentang kuning. Berikutnya kita bicara merah.